Di zaman sekarang ini, menjalani profesi yang berhubungan dengan digitalisasi menjadi sesuatu yang amat menjanjikan. Salah satu profesi yang cukup menjanjikan adalah content creator. Karena saat ini banyak yang membutuhkan jasa content creator untuk beragam kebutuhan seperti branding, marketing, hingga untuk selling. Kenapa aku suka bikin ilustrasi adalah karena aku suka bercerita, aku pengen orang ngerti. Dan sebenarnya ilustrasi atau gambar kalau di dalam buku aja, kenapa anak-anak itu bukunya banyak gambarnya, karena kan gambar itu akan memperjelas si cerita, akan membantu anak-anak untuk menangkap ceritanya. Jadi dari dulu sih aku emang suka menulis, suka storytelling, dan aku merasa ilustrasi atau gambar itu juga jadi salah satu metode untuk bercerita di zaman sekarang. Terbukti, dimulai dari rajin mengunggah ilustrasi atau doodle lewat akun Instagram. Kini, Putih bahkan sudah menerbitkan komik dan menjalani ragam kerjasama dengan banyak pihak. Antara lain, Putih menjalin kerjasama dengan Film Imperfect untuk membuat video lirik, cover single soundtrack, hingga mendesain ragam media promo, baik offline maupun online. Karena memang sebenarnya Film Imperfect ini kan mengangkat isu-isu yang kita alami tapi kita nggak sadar, seperti body shaming. Kadang-kadang kita suka bilang, kok hiteman sih, atau kok gendutan sih lo gitu. Kita merasa itu hal yang biasa, padahal itu sebenarnya sebuah isu yang mungkin secara psikologis masuk ke kita sebagai masyarakat gitu. Bullying, beauty standard. Nah jadi memang akhirnya aku diajakin untuk bikin konten yang menceritakan essence atau message dari si Film Imperfect itu. Untuk bisa membuat konten yang relatable pun sebetulnya sangat sederhana, seperti Putih yang sering menggambar ilustrasi atau doodle yang terinspirasi dari persoalan yang dialaminya sendiri sebagai seorang ibu. Karena memang ya itu relate banget sama aku ya, maksudnya aku kan adalah ibu-ibu dan aku ngelihat ibu-ibu ini tuh zaman sekarang memiliki banyak dalam tanda kutip tekanan untuk tetap cantik, tetap langsing, maksudnya tetap tampil prima di Instagram, tapi juga bisa ngejagain anak-anaknya, tapi di satu sisi yang lain juga bisa berkarya, berkarir. Ibu rumah tangga yang background pendidikannya geologi ini sudah suka menggambar sejak bersekolah di kelas TK. Kini, selain aktif dalam membuat blog dan kreator konten, ia juga mendirikan sebuah komunitas membaca bersama ibu-ibu. Ya kalau ibu-ibu punya sempat waktu untuk scrolling Instagram, ya seharusnya punya waktu juga untuk baca buku, bisa nyempet-nyempetin. Dan lumayan sih karena kita ngelihat orang-orang sharing buku, kok kayaknya temanya menarik, atau kok orang-orang tuh sempet ya baca buku, kok gue enggak gitu. Kayaknya lebih banyak sih yang terpacu untuk ikutan baca buku juga. Seorang ilustrator dituntut untuk memiliki pengetahuan di bidang seni yang cukup baik, agar karya yang dibuat dapat terus menarik masyarakat. 2018 aku itu pernah dapat GCS International yang Creative Award, itu adalah bagian dari International Emmy Award. Jadi aku disuruh bikin, jadi waktu itu lombanya adalah bikin video 1 menit yang temanya tentang perdamaian. Jadi sebenarnya itu terbuka untuk filmmaker atau video kreator. Nah karena aku suka gambar dan aku suka animasi, jadi akhirnya aku bikin bentuknya animasi yang storytelling gitu. Dan judulnya Peace is Action videonya, dan ya alhamdulillah dapat. Jadi waktu itu aku diundang ke acara International Emmy di New York City. Itu penghargaannya. Suka banyak stigma yang bilang bahwa kalau pekerja kreatif itu kerjanya mut-mutan, ya nggak sih? Maksudnya kalau pelukis tuh nanti mungkin bisa bikin karya setahun sekali atau hanya 5 tahun sekali. Tapi sebenarnya kalau kita mau jadi profesional atau membuat bisnis, ya lagi mood atau nggak mood, kita harus mau melakukan itu. Bagi Putih, tulang punggung dari setiap konten yang dibuat oleh blogger, komik, ilustrator, hingga animator sekalipun adalah storytelling. Storytelling bisa membawa publik memahami pesan apa yang disampaikan.
pendidikan yang tepat untuk anak diberikan ketika dia dari dalam kandungan. Seharusnya semua nilai-nilai positif itu sudah dicontohkan oleh orang tua ketika dia berbicara, ketika dia bertindak.